Syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang kita terima, bisa bangun subuh di pagi hari dalam kondisi sehat dan bisa beribadah lalu dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian penghuni surga kita masuk ke tema berikutnya, yaitu perhiasan penghuni surga. Disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 23, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar yukhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal salih ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam banyak ayat disebutkan dalam semisal tadi. Nah, kalimat berikutnya yukhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka dihiasi di dalamnya dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Atas dengan kampung laki-laki yang hari ini tidak boleh pakai gelang, nanti dikasih gelang dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yuzayyanuna fil jannah bil khuliyyi wa zinati min ad-dhahab wal lu'lu'a wallahu yuhallihim dzalika takriman lahum. Mereka penghuni surga diberikan perhiasan dan keindahan dari emas dan mutiara, dan Allah yang langsung menghiasi ini sebagai bentuk pemuliaan. Sehingga yang ini menegaskan bahwa penghuni surga tidak hanya diberikan pakaian yang indah, tapi diberikan dengan perhiasan-perhiasan yang berharga, dalam hal ini yaitu gelang emas dan mutiara. Salah seorang artis laki-laki itu sebagai cincin dan mutiara ini gede kali gelang mutiara itu diloke kali koncone ini belinya di di NTB ya, di Mataram ya. Kamu muda belinya di Itali, harganya 250 juta. Itu mutiara dilarang juga sih larang. Artinya di dunia kita mungkin tidak sanggup beli yang semahal itu, dan nanti di akhirat itu dibawa kata-kata yang dengan emosi terkecil tidak sampai itu. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan jama'a Allahu lahum baina zinatil badan wa zinatil libas. Allah mengumpulkan bagi penghuni surga itu perhiasan badan yaitu emas dan mutiara tadi, dan perhiasan pakaian yaitu sutra yang kita bahas. Wahada ma'la anwa'in na'im, dan ini merupakan tingkatan kenikmatan yang paling tinggi. Kemudian ayat yang lain surat Fatir ayat 33, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Sama mereka masuk ke dalam surga, ada di dalamnya dihiasi dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Imam As-Sa'di mengatakan tilkal khuliyyu wa zinatu dalilun ala kamalin na'im. Bahwasanya perhiasan dan keindahan yang disebutkan itu merupakan bentuk kesempurnaan nikmat. Fa innaha min zinatil abdan kama anna al-quluba fi na'imin min ridha. Mereka mendapatkan perhiasan bagi tubuhnya sebagaimana hati mereka berada di dalam kenikmatan ridha Allah. Lahir batin itu mendapatkan kenikmatan. Maka perhiasan di surga bukan sekadar hiasan lahir, tetapi juga simbol dari baik dan bersihnya hati mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Kemudian Al-Kahfi ayat 31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yukhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna siyaban khudran min sundusi wa istabrak
muttaqina fiha 'alal ara'iki masarrahu hasunat murtafaqah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh surga adil yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka diberi perhiasan di dalamnya berupa gelang-gelang emas, dan mereka memakai pakaian dari sutra yang berwarna hijau, baik sutra yang halus maupun tebal, dan mereka bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala dan tempat istirahat yang indah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Yuhallawna fiha min asawira min dhahab." Ayat ini, "Yuhallawna fiha min asawira min dhahab," diberi gelang-gelang emas, maksudnya yuzayyanu ahlul jannah bil khuli kama yatazayyanu al-muluka fid dunya. Mereka menggunakan gelang-gelang emas seperti raja-raja ini. Tentu raja yang dimaksud raja-raja kafir. Kalau raja muslim yang pahamnya, dia tidak akan pakai gelang emas. Wa hadza min kamalin na'im wal ikram, dan ini merupakan kesempurnaan dari kenikmatan dan kemuliaan yang Allah berikan. Terus orang kafir saja nanti minta minum nggak dikasih, Nah orang beriman buru-buru minum, malah perhiasan itu dikasih. Makanya kenikmatan yang diberikan itu bukan kenikmatan yang sedikit, tapi kenikmatan banyak dan bahkan sebanyak-banyaknya, baik bahkan sebaik-baik kenikmatan. Makanya jangan yang lain mungkin merasa sampai sholat malam, sampai yang baca Quran misal, sampai yang pengajian, pengawasan, maka itu semua akan terbayar kontan kalau kita mengimani ayat demi ayat yang Allah janjikan, hadis-hadis yang Nabi sampaikan. Imam At-Tabari mengatakan, al-asawir min dhahab, yang namanya gelang-gelang emas, yaitu kuliyun tuj'alu fil aidi, yaitu perhiasan-perhiasan yang dikenakan di tangan. Wa dhikruha dalilun ala rif'ati manzilatihim fil jannah. Dan ini disebutkan sebagai bentuk penunjukan tentang tingginya kedudukan mereka di surga. Paling bahasanya kan tiang itu naik sekali pengangguran, kan berarti pun buatan wong susah kan. Paling sangat ngaji pengangguran, tapi naik ampun dan naik wong susah ya mesti upangannya kurang ya. Makanya dalam surga tadi saya bilang, kalau orang kafir itu di akhirat yang minta minum aja nggak dikasih. Nah orang yang masuk surga buru-buru minum, perhiasan aja dikasih. Maka benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 71, "Yutafu alaihi bi sihabi min dahabi wa aqwab wa fiha man tastahiyul anfus wa taruddul a'yun wa antum fiha khalidun." Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas yang terbuat dari emas juga. Di dalamnya terdapat segala apa yang diinginkan oleh jiwa dan sedang dipandang oleh mata. Kamu kekal di dalamnya. Bagaimana menurut Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan piring dan gelasnya orang beriman pun terbuat dari emas. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Dzikru aniyatil dhahab dalilun ala khoyatil ikram." Disebutkan bahwasanya bejana mereka terbuat dari emas menunjukkan puncak kemuliaannya. Fa inna ad-dhahab muharramun 'ala rijal di dunia. Padahal dulu di dunia laki-laki itu tidak boleh pakai emas. Tapi nanti kalau malah dikei sakit tinggikan awak tinggi untuk di dalam ini sedok harmoni. Falamma sabaru a'tahumullahu iyyahu fil akhirah. Semua ini lantaran mereka itu dulu di dunia sabar, beribadah dengan sabar, taat dengan sabar, maka semuanya diberikan, bahkan dulu yang dilarang pun diberikan. Kemudian Al-Insan ayat 21 disebutkan aliyahum siyabun sundusin khudru wa istabrak
wa khullun asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum saraban tahura. Pakaian mereka adalah sutra yang halus dan hijau dan juga sutra yang tebal, dan mereka diberikan gelang-gelang dari perak, serta roh mereka memberi mereka minuman-minuman yang suci dari gelang emas sudah, terus mutiara sudah, gelas emas, piring emas, dan saat ini disebutkan gelang perak. Nah, disebutkan gelang perak bukan berarti dikasih yang murahan, bukan. Dijelaskan oleh Imam At-Tabari, asawira min fiddah ziyadatan fil in'am. Disebutkan diberikan gelang perak itu sebagai tambahan kenikmatan. Nah, ini ada orang yang memang senangnya warna kuning ya, senangnya warna putih ya, dia Allah dzakara ad-dhahab fi mawadid, karena Allah menyebutkan emas dalam beberapa ayat, wal fiddah fi mawadil akhar, dan perak dalam ayat-ayat yang lain, liyu'lama tanawwu'ud da'i, untuk diketahui, untuk dipahami bahwasanya nikmat yang dijanjikan itu banyak, gak cuma satu. Makanya itu apa istilahnya, orang yang tidak paham itu kan kok malah kayaknya sinyalek maksudnya. Jadi dengan tersongan sendok kayu ya entok enten. Ning pun dicepake sing emas. Mohon menaik emas bila sing sendok plastik ya monggo kan. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis-hadis yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang bersanad hasan sahih, dikatakan inna adna ahlal jannati manzilatan, sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah kedudukannya, laman lahu samanuna alfi khatimin, itu orang yang diberikan, sini dikatakan samanun 80 ribu khatimin, pelayan. Terus orang yang kedudukannya paling rendah di surga itu pelayannya 80 ribu. Wasab'una khullatan, dan 70 pakaian. 70 pakaian itu berarti naik mami dinone kan pintu, itu sedino ganti 10. Wa yudu'u ala ra'sihi tajun, dan diletakkan di kepalanya sebuah mahkota, jadi kama yudi'u al-kawkabu ad-durri, yang mana mahkota ini diletakkan di kepalanya itu bercahaya seperti bintang-bintang yang bersinar. Injlok, kami injlok ini. Nah, mungkin percayanya kenapa ada? Fihi dalilun, kata Imam Al-Mubarakfuri, fihi dalilun ala anna zinata fil jannati hakikiyatun hissiyatun. Nah, di sini menunjukkan bahwa perhiasan di surga itu bersifat nyata dan dapat dirasakan, la mujaziyatun, bukan majaz. Wa annaha tafuqu zinata dunya bima la yuqasu, dan ia melampaui perhiasan dunia dengan perbandingan yang tidak terukur. Artinya misal hari ini jenengan di dunia tidak bisa beli ini beli itu, tidak boleh hari ini masih melarang segar terlalu yuto. Maka tidak usah bingung, tidak usah susah. Serapok orang itu yang penting masih bisa ibadah sampai kemudian istiqomah, husnul khotimah, masuk jannah, itu udah itu aja. Tidak usah pemikiran aku butuh investasi. Dan biaya itu baru-baru muda saya kata terus tuku, terus muda balik rekode, terus 200.000 tambahannya itu beli lagi. Begitu sampai di level 3 juta dia sudah beli, turun 260.000, bingung dijual. Dan niku dan Cina niku yang namanya emas online, jadi belinya online. Ini nggak tahu nomor barangnya, makanya Nabi itu dulu sudah mengabarkan jual beli emas itu harus yadan biyadin, harus tunai, tidak boleh barangnya tidak ada, jangan morone bangun duit terus
kayak catatan, oh iya mas mau nambah semini mas, tidak boleh dalam Islam. Nah kemudian akhirnya Pak, begitu sudah punya catatan emas online duanya, begitu emas meduk tadi turun, semua orang pengen tarik emasnya, ngomong cik dhuwur iki daripada meduk kan gitu, ditarik. Maka nopo banknya, perusahaannya tidak punya barangnya, tidak bisa ngasih. Makanya di Cina saat ini lebih ramai investasi bodong emas online. Mungkin itu juga bisa terjadi dalam asuransi. Asuransi sebelum 98 itu loh mengantongi pendapatan buahnya. Begitu ada kaum suami itu pada ngeklaim nanti duit sebulan, duitnya berkode diinvestasikan sana. Itu selain yang diambil di kantong itu tolong begitu. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, investasi yang paling aman itu adalah mau emas itu mengundur masih yang betul menentukan simpan. Itu tidak corong lah mulanya buat sekolah, bahkan naik warung itu nulis ongko siji nanti songo nanti 10 itu buat sakit. Itu mulai pentol itu. Ini ongko pinter bah. Ini naik pentol ini dia naik 5 berarti 5.000. Nah bahkan itu orang sekolah buat Pak Amin buat sekolah buat sakit untuk tulis bakal 2. Ini naik untung sithik dilumpuhke, untungnya rada akeh ditukake suwung nggih. Suwung mungkin nek menumpuk rada akeh ditukake kebo. Terus kenangon putra putrine niku wedhus iki mungkin nek wedhus akeh ditukake kebo. Kok kula niku sanjang nek giliran jatahku yen nang wedhus nek pakmu karo ommu kebo. Kebune akeh ditukake sawah. Akhirnya itu putrane yang 6 nomor itu ya itu tunggal untuk sawah siji omah siji niku wong kang sekolah. Saat ini awake dhewe saya dan angkatan saya sekolah dhuwur-dhuwur ra iso tuku omah. Dituke situnuti pake kok geger kuat ragane. Makanya sebenarnya itu orang-orang dulu itu dari investasi itu bukan sinau tentang di investasi pundi-pundi tapi otaknya itu jalannya itu luar biasa. Ya, waktu itu mau orang itu konsep itu berarti sidik itu oke ya, jadi tukarkan yang lebih lagi ditambahi dengan istilah ekonominya itu value added. Jadi ada nilai tambah yang ditambahkan. Terus kalau memang sedikit dicari pasti itu nambah. Kalau kan yang oke, di value-nya dinaikkan apa yang dia bisa berkembang. Pedus mau, ini kan di modal tetap pedus saat ini dimandat ya terkini sampai terpingin itu dan modal gini itu sampai itu mau saya tanya sampai 2 minggu, 3 minggu itu masih kemekal itu 35 cycle sepeda sudah meduk sampai Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis berikutnya tablughu khuliyatu ahadihim haitsu yablughul wudu. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwasanya perhiasan emas perak yang digunakan salah seorang di antara penghuni surga itu sejauh tempat di mana air wudu menyentuh anggota badannya. Dengan wudu di siku, itu digoni gelang itu akan itu. Saking barang dari pasar berharga. Maksudnya ada orang murah dengan kayak kajen selain ini mau gagah-gagahan ini ku enten buatan pemilan buatan satu. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi yakni anna zinata takunu fil mawadi allati balaghu halma fil wudu. Maknanya perhiasan itu akan tampak di bagian tubuh yang pernah terkena air wudu. Wa hadza dalilun ala fadlil wudu wa nuri ahlihi yaumil qiyamah. Dan ini menjadi dalil keutamaan wudu dan cahaya yang memancar pada ahli wudu di hari kiamat. Artinya
semakin sempurna wudhu seorang di dunia, maka semakin luas pula sinar dan perhiasan yang akan dia gunakan di surga. Kemudian hadis dari Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW bersabda, Inna kuliya ahlil jannah la yablughu minhumul araqa wa yabsha ajsadahum. Sesungguhnya perhiasan penghuni surga akan mencapai tempat keringat mereka dan menutupi seluruh tubuh mereka. Dengan misal nanti ningali manusia emas dari India, itu kabeh-kabeh itu digawe emas, jase emas, katoke emas, untune barang emas kabeh, sampai daerah tas itu emas. Nah, dengan kalau seperti itu, ini hadis penelitian. Dari semua tempat di mana nanti keluar keringat yang memang mau ditutupi dengan emas itu bisa. Dan mau kayak Iron Man, Ultraman, dan kalau tadi pun meronok emas itu tidak bisa. Betul saya khawatir dan terjadi. Bagaimana menurut Allah? Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Awwalu ta'ifatan yadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badr. Kelompok pertama orang yang masuk surga wajahnya seperti bulan purnama. La yabsuquna fiha, mereka tidak meludah, wala yamtahituna, dan mereka tidak beringus, wala yataqawwatuna, dan mereka tidak menghajat. Aniyahumud dahab, peralatan makan mereka dari emas, wa amshaduhumud dahab wal fiddah, dan mereka menyisir rambutnya dengan sisir dari emas dan perak, atau sampai sisir-sisir itu emas. Jadi dengan masih ingat, itu istana surga itu botolnya itu emas, kerikilnya itu kerikilnya itu mutiara, terus tenggolnya itu mutiara gede terus bolong, permotong itu semebar. Hanya benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dikru amsati minad dahab wal fiddah dalilun ala annahu fi na'im mutlaq. Disebutkan sisir dan emas, sisir dari emas dan perak menunjukkan bahwasanya ini kenikmatan yang mutlak, yang luar biasa pol. Anta bizinatihim wa tahyi'atihim, sampai urusan perhiasan dan kebersihan mereka dibuat dari emas. Dan yang bertentangan apa toyan yang bertentangan mingking, yang tentang mingking sikat di sini tidak perlu emas. Ini kan bertentangan di sini. Jangan kan buatan ucap. Kemudian diberikan mahkota. Tadi saya jelaskan mahkota yang dicelok tadi. Dari riwayat Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Isyahidi indallahi sittu hisalin." Orang yang mati syahid itu di mata Allah akan dapat 6 kemuliaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin, diampuni dosanya pada saat darahnya tertumpah pertama kali. Itu ketembak dia dan darahnya netes, lunas semua ampunannya, dosanya dihapus. Tapi ilan dari kecuali utang. Makanya tadi saya sampaikan Pak Bu, dengan mawas ayat wal taqul nafsu ma qaddamat liwat, periksalah apa yang menjadi bekalmu besok. Maka selain dengan nambah sholat, nambah puasa, nambah zikir, nambah baca Quran, mencek meleh utang-utang itu semebar pada kelecek itu tidak dirangkumi. Karena jangankan kita yang biasanya kan ini, orang yang mati syahid yang mendapatkan 6 keistimewaan, begitu darah tes pertama kali dan bumi tes, niku dosa diampuni, niku di cancel, ditunda boro-boro duwe utang. Makanya jangan ninggalin TV tentang koruptor yang ketangkep yang usah pengen aku mau iso ngono aku ya bilang jangan, karena mereka nanti akan bertanggung jawab rupiah demi rupiah yang mereka ambil dengan tidak haknya. Apa yang benar Allah
niku yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah, diperlihatkan tempatnya di surga. Ilu masuk sampai di kene. Makanya sebagian ulama itu menjelaskan walaupun orang berjihad itu kadang kita lihatnya badannya hancur, naik bom, ambiar, amburadul, dan karuan. Sebagian ulama itu berpendapat ketika dia kena itu, maka sebelum dia kena itu nyawanya berdicabut dulu. Jadi menurut pandangan kita ini lorone gitu kan. Tapi ya, sebagian ulama berpendapat dengan dalil-dalil yang mereka susun tentunya bahasanya dia itu sudah dimatikan dulu sebelum itu kena. Jadi mau ini bome ya ini kecil tinggi ini saat dari tekan kecilnya luar mau dicabutkan konten banget. Makanya itu bedanya orang yang ngaji kali konten akhirnya apa yang terjadi? Begitu ada panggilan jihad Melayu sedih pedih delik, dan itu dalam Islam dosa besar yang lari dari medan jihad ketika memang ada di depan mata, khususnya buat mereka yang tidak mundur, masih muda, gagah, ada medan jihad Melayu gitu, tidak boleh. Tapi kalau sudah tua sepuh itu boleh. Kemudian yang ketiga, wa yujaru min adabil qabr, dan akan dilindungi dari adab kubur, wa ya'manu minal faza'il akbar, dan aman dari keguncangan hari kiamat yang luar biasa. Wa yudhu ala ra'sihi tajul al-waqar, yang kita bahas pagi. Dan diletakkan di kepalanya itu yaitu sebuah mahkota al-waqar, kehormatan. Disebutkan di sini al-yaqutahu minhu khairu minad dunya wa ma fiha. Yakut atau yakut menteri agama. Yakut itu permata. Terus itu jadi permata dia. Yakutnya permatanya itu lebih indah daripada dunia seisinya. Wa yuzawwiju isnataini wa sab'ina zawjatan minal huril in, dan dinikahkan, dijodohkan dengan 72 bidadari. Wa yusfa'u fi sab'ina min aqaribihi, dan diizinkan untuk memberi syafaat untuk 70 orang anggota kerabatnya. Nah, jadi yang kita bahas sekarang bukan bidadarinya tapi yakutnya. Bil jannati, mana tadi? Dijelaskan oleh, saya tulis di sini. Disebutkan bahasanya yakutnya, tioronya yang ada di mahkotanya itu terang banget. Kalau nggak tak tulis di sini, sayang sekali. Tapi ada. Jadi terang sekali, saking terangnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sampai dulu yang pengen terang itu kayak topi atau kayak center. Ini mutiara pak, tapi terang banget. Ya kok mutiara, permata. Kemudian terakhir perkataan para ulama, Al-Imam Mujahid mengatakan fil jannati hijanun min dhahab wa durrin yalbasuha al-abrar ala rusihim. Di surga terdapat mahkota dari emas dan mutiara yang dipakaikan di kepala orang-orang yang beriman dan bertakwa. Imam Hasan Al-Basri mengatakan innallaha yuhalli ahlal jannah bil dhahabi wal lu'lu'i wal fiddati wa yaj'al nurahum katsubis syamsi. Sesungguhnya Allah menghiasi penghuni surga dengan emas, perak, mutiara, yang mereka semua bercahaya seperti menggunakan pakaian dari matahari atau yang bersinar. Kesimpulannya, jenis perhiasan di surga berdasarkan dalil ini bukan berarti membatasi, bukan. Ini berdasarkan dalil itu berarti jangan nanti mau minta yang lain boleh. Yang pertama gelang dari emas, perak, mutiara, mahkota dari emas dan permata, sisir dari emas dan perak, gelas piring dari emas dan perak, bahkan seluruh tubuhnya dikasih pakaian-pakaian yang kinclong bercahaya. Kemudian
Semua ini memiliki makna bahwasanya orang yang masuk surga itu memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan ini semua menjadi indikasi bentuk kebersihan, kesucian dan keindahan yang abadi, menerangkan senyala-nyala. Bahkan tadi yang disebutkan itu tidak ada yang usang itu reget, jenengan nek gada mas-masan nopo gada merah lah misalnya. Niku nek boten tinggi tahun nomleh di daerah-daerah pantai ngoten mungkin kusem ben itu nomleh dadak disepuhke nopo istilah dikumbahke nang surga boten. Semua yang baik maka akan terus baik. Pakai di boten. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk nyata semua ini yang saking indahnya maka akan memantulkan cahaya yang indah, dan ini sebagai hadiah atas amal soleh yang dulu dilakukan di dunia. Dan sinarnya makin terang buat mereka yang makin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menegaskan perhiasan surga itu bendanya ada secara fisik, bukan sekedar hiasan bagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, dan semuanya tidak usang, tidak berat, dan tidak menyebabkan rasa sombong. Jadi di surga sudah tidak ada orang sombong. Kenapa? Karena setelah sirat ada kontoroh. Di kontoroh itu hati-hati sudah dibersihkan, sehingga begitu masuk surga tidak ada lagi iri, dengki, cemburu. Makanya tadi dikasih bidadari 72 istri dengan yang dari surga, dari dunia masuk surga ke akan protes. Oke masuk tidak akan protes. Aman saat ini mati. Kemudian semakin tinggi derajat iman dan amal, maka semakin indah perhiasan yang dikenakan. Dalil penutup wasaqahum rabbuhum saraban tahura, dan Rabb mereka memiliki iman yang sangat suci, menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan di surga, pakaiannya, perhiasannya, makanannya, minumannya, semua suci total, dan kemuliaan yang diberikan abadi. Wabillahi taufiq. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari ini yaitu tentang perhiasan surga. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sambung dengan tema berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.